Korban dibawa ke rumah sakit Vital Insani Pematang Siantar seusai ditemukan di dalam mobil. Kematian korban mengagetkan dunia pers di kota Pematang Siantar dan juga Simalungun. Korban yang akrab disapa Marsal ini kemudian dibawa ke unit instalasi forensik dan mediko-legal ke RSUD Jasuman Saragih Pematang Siantar. Jenazah kemudian dirujuk ke RS Bayangkara Medan untuk dilakukan autopsi. Pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Simalungun dan Dirkrimum Polda Sumut telah melakukan penyelidikan di lokasi pertama kali Marsal ditemukan bersimbah darah. Nah, duka bagi insan pers Simalungun dan Pematang Siantar menyelimuti mulai dari tadi malam Jumat tengah malam sampai dengan Sabtu dini hari tadi, di mana mengetahui kabar bahwasanya salah satu pimpinan media online lokal di kota Pematang Siantar dan Simalungun, Marsal Harahap, meninggal dunia. Nah, informasi yang kami terima dari pihak kepolisian bahwasanya Marsal ditemukan meninggal dunia di mobilnya saat menuju pulang ke rumah. Nah, hanya beberapa ratus meter dari jarak beliau ditemukan dari rumahnya. Kemudian jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit Vital Insani Pematang Siantar. Namun sayang karena sudah penuh luka di bagian kaki. Penyisiran dilakukan terus-menerus dan di sekitar lokasi dipasangi oleh garis polisi. Sejauh ini kita belum mendapatkan informasi apapun karena informasi yang sore kami temukan di lokasi, pihak kepolisian masih terus menyisir, membabat rumput untuk mencari alat bukti yang cukup. Pihak kepolisian meminta waktu untuk bersabar dan meminta doa agar secepatnya kasus ini mampu diungkap. Hari ini pukul 12.00 WIB telah terjadi penembakan terhadap seorang yang kami sudah temukan identitasnya, berasal dari keluarga korban istrinya, dan yang bersangkutan berprofesi sebagai pemilik salah satu media online. Dan kehadiran saya di sini yaitu untuk memastikan bahwa penyidik dalam melaksanakan TP-TKP, olah TKP dan penanganan perkara dilaksanakan sesuai dengan SOP dan prosedur daripada proses penyelidikan dan penyelidikan. Demikian, terima kasih. Teman korban bernama Rencana Siregar mengatakan sebelum Marsal ditembak mati, ia sempat bertemu dengan seorang pengusaha. Diduga kuat pembunuhan itu masih berhubungan dengan pemberitaan yang dibuatnya. Malam sebelum kejadian, Marsal sempat nongkrong bersama rekannya di Lapo Tuak. Lalu keesokan harinya, Marsal ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tembakan di paha bagian dalam dan hampir menembus alat vitalnya. Kabar terakhir, Marsal disebut memberitakan lokasi hiburan malam yang beroperasi di masa pandemi COVID-19. Sabtu 19 Juni 2021, Marsal diketahui beberapa kali tersandung masalah hukum. Ia pernah dilaporkan dalam kasus pelanggaran UU ITE. Selain itu, Marsal juga pernah kedapatan memeras pejabat PTPN 3 Gunung Pamela bersama seorang temannya bernama Apeng. Pada Agustus 2020 silam, Marsal dan Apeng meminta uang 30 juta rupiah dengan alasan tidak akan memberitakan kabar buruk PTPN 3. Kemudian saat menerima uang tersebut, Marsal ditangkap polisi. Terkait penembakan ini belum dipastikan apakah ada hubungannya dengan kasus-kasus sebelumnya atau ada kasus baru yang melilit Marsal. Sementara itu, kakak korban Farida Isna Harahap mengatakan adiknya adalah sosok yang dermawan.
Humas rumah sakit tersebut, Sutrisno Dalimunte, mengatakan jasad Marsal dibawa ke rumah sakit tersebut sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jasad Marsal pertama kali ditemukan oleh warga yang mendengar suara alarm mobil. Warga sekitar sebelumnya juga sempat mendengar suara tembakan. Hal itu disampaikan oleh rekan korban bernama Rencana Siregar. Setelah mendapatkan laporan, Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo langsung menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan. Sabtu 19 Juni 2021, Rencana Siregar mengatakan sebelum Marsal ditembak mati oleh orang tak dikenal, korban sempat bertemu dengan seorang pengusaha. Diduga kuat kasus pembunuhan ini berhubungan dengan pemberitaan yang dibuat oleh Marsal. Malam sebelum kejadian, Marsal juga sempat nongkrong bersama rekannya di Lapotuak. Diketahui Marsal terakhir kali menulis pemberitaan soal lokasi hiburan malam yang beroperasi di masa pandemi.